The Fall of Added Yunan Theory, Part 1 sudah selama puluhan tahun, dan mungkin hampir 100 tahun masyarakat Indonesia dicekoki dan dipaksa untuk meyakini sebuah teori yang berhubungan dengan kedatangan leluhur bangsa kita yang pengaruhnya masih mengendap di sebagian besar masyarakat kita, yang belum memperbarui lagi pengetahuan terbarunya, atau enggan meningkatkan kesadarannya. Mengapa ini menjadi masalah kesadaran? Karena pada kenyataannya sudah cukup banyak pihak yang mengkritisi, menentang, dan coba menganulir teori tersebut di berbagai forum diskusi, dengan berbagai pendekatan keilmuan atau pemahaman personalnya. Tapi sampai hari ini, upaya itu belum berhasil, terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sumatera, dan di provinsi-provinsi yang erat kaitannya dengan kemelayuan. Teori yang keberadaannya mendahului teori out of Taiwan itu, sering disebut sebagai teori out of Yunan. Berdasarkan teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, wilayah China Selatan yang berbatasan dengan negara Vietnam. Teori Yunan merupakan salah satu teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang paling awal muncul. Salah seorang tokoh pencetus teori Yunan tersebut adalah Robert Baron von Haen-Gelder, yang lahir pada tahun 1885 dan wafat di tahun ke-1968. Ia merupakan ahli studi prasejarah dan arkeolog yang berasal dari Austria. Melalui artikel bertajuk Prehistoric Research in the Netherlands Indies yang terbit pertama kali di buku Science and Scientists in the Netherlands Indies di tahun 1945, Robert von Haen-Gelder menerangkan hipotesis yang menjadi dasar teori Yunan. Menurut Gelder, tradisi megalitik yang menyebar di Kepulauan Indonesia dibawa oleh pendatang dari wilayah daratan Cina bagian tenggara, yakni Yunan. Orang-orang dari Yunan itu merupakan pendukung budaya beliung persegi, yaitu alat batu yang berasal dari masa Neolitik. Hasil kajian Gelder menyimpulkan migrasi orang-orang dari Yunan ke Nusantara terpilah dalam dua gelombang besar. Gelombang migrasi pertama berlangsung kira-kira sejak 2500 sebelum Masehi, sedangkan gelombang migrasi kedua terjadi sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Imigran Yunan di gelombang pertama tidak hanya mengusung tradisi megalitik, tetapi juga budaya Neolitik. Jejak budaya Neolitik itu dibuktikan dengan penemuan berupa tinggalan beliung persegi dan gerabah slip merah di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, para imigran Yunan dari gelombang kedua disinyalir telah mengenal alat perkakas rumah tangga berbahan logam, terutama besi dan perunggu. Benda peninggalan mereka yang bisa ditemukan di wilayah Indonesia ialah candrasa yang mirip kapak corong, nekara, manik-manik, hingga bejana perunggu. Penelitian Robert von Haen Gelder Transpiracy penemuan Johan Hendrik Caspar Kern atau J. Harry C. Kern, ahli filologi asal Belanda. J. Harry C. Kern menekuni riset yang melacak akar bahasa masyarakat rumpun Austronesia dan merumuskan bahwa rumpun bahasa Austronesia berakar dari bahasa Austrik. Adapun penutur awal bahasa Austrik ialah suku bangsa yang mendiami kawasan Yunan, Tiongkok bagian selatan. Dalam perkembangannya, bahasa Austrik bercabang menjadi kedua. Cabang pertama disebut bahasa Austro-Asiatic dan digunakan oleh masyarakat di wilayah daratan Asia Tenggara dan Selatan, seperti bangsa Khmer dan suku Munda di India. Kemudian, nama cabang kedua ialah bahasa Austronesia. Berbeda dari cabang pertama, bahasa Austronesia itu dituturkan oleh suku bangsa yang mendiami kawasan kepulauan sangat luas. Pengguna rumpun bahasa Austronesia, mulai dari penduduk Pulau Formosa di batas paling utara, masyarakat Pulau Madagaskar di batas paling barat, hingga bangsa penghuni Kepulauan Pasifik di batas paling timur, kecuali Halmahera Utara dan Papua. Bahasa Melayu dan sejumlah bahasa lain di wilayah Indonesia disinyalir oleh Kern sebagai turunan dari bahasa Austronesia. Maka dari Kern pun dimasukkan dalam daftar tokoh pendukung teori Yunan. Ahli lainnya yang dianggap mendukung teori Yunan adalah J. R. Foster, J. R. Logan, Muhammad Ali, hingga Asma Haji Omar. Ahli sejarah Indonesia Slamet Muljana juga dihitung sebagai pendukung teori Yunan, di mana ia berpendapat bahwa satu-satunya jalur utama yang memungkinkan penyebaran penutur bahasa Austronesia purba dari Yunan adalah semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Apalagi, sejumlah unsur bahasa Nusantara yang hingga kini dianggap sebagai Austronesia asli atau Melayu Polinesia asli memiliki kaitan dengan pelbagai bahasa di dataran tinggi Yunan dan daratan Asia Tenggara maupun Selatan. Konon, karena berbagai alasan, mereka melakukan migrasi dari Yunan hingga akhirnya sampai di Indonesia. Ya, begitulah omong kosong teori out of Yunan, yang kurang lebih sama dengan teori sesudahnya, yaitu out of Taiwan, di mana keduanya berpijak pada kemiripan bahasa dan juga pada praktik-praktik budaya yang berasal dari era Neolitik. Mengapa dikatakan sebagai teori omong kosong? Karena ini berkaitan dengan jarak tempuh
yang dari Yunan ke Aceh saja sudah berjarak lebih dari 3.000 km. Kalau mau eksodus, kenapa tidak ke Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, atau Thailand saja, yang tidak harus menyeberangi Selat Malaka? Saya paling sebal dengan segala teori kedatangan yang perjalanannya harus ditempuh dengan berjalan kaki. Karena jarak 3.000 km itu tidak melalui jalan tol yang bebas dari kendala geografis dan hambatan ekologis yang sangat berat. Biarpun dikatakan proses eksodus itu memakan waktu ratusan atau ribuan tahun, tetapi tetap saja jauh lebih masuk akal kalau orang-orang Yunan itu menetap di sekitar wilayah Indochina. Kita lanjutkan pembahasan tentang Out of Yunnan Theory ini di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.